Hai, saya Matot Herman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martosuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih hari ini adalah email dari IB Muhaya. Alamat email adalah ibmuhaya1993@gmail.com. Halo Ci, saya IB, salam kenal. Saya baru serius buat menggeluti fotografi, juga sudah banyak nonton video Mbak Marta, sangat membantu sekali. Saya mau tanya tentang format JPEG dan RAW. Dalam ulasan video Mbak Marta bahwa file RAW lebih besar filenya dibandingkan file JPEG. Tapi di kamera yang saya gunakan yaitu Sony A6400, file RAW selalu lebih kecil dalam ukuran megabyte dibandingkan dengan file JPEG. Bisa tolong jelaskan mengapa seperti itu? Apakah memang seperti itu? Terima kasih banyak Ci, saya lampirkan perbedaan ukuran megabyte-nya. Yang 11 MB pengaturan di kamera JPEG, yang 397 KB pengaturan di kamera RAW. Format RAW selalu di bawah 1 MB. Dan di sini dilampirkan satu buah foto, kemudian ada penjelasan EXIF-nya, dan foto yang kedua dengan penjelasan EXIF-nya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan selalu nonton tiap minggunya, dan mungkin juga share buat teman-teman lainnya yang membutuhkan. Dan buat kamu yang baru aja nih ketemu channel ini dan mungkin belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan buat teman-teman yang mungkin menanyakan juga apakah saya bisa dipanggil sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah di sini kebetulan saya dapat sebuah email dari IB. Nah, di sini IB ada kirimkan dua buah foto. Foto yang pertama ini foto bunga ya, dengan EXIF-nya adalah detail kamera, kemudian 24 megapiksel. Kemudian ukuran size-nya adalah 4000 x 6000, 11,3 MB. Kemudian juga filenya formatnya adalah JPEG dan ISO 1600, focal length 75 mm ya, f2, shutter speed 1/80. Dan kemudian untuk foto yang kedua di sini juga ada data EXIF-nya. Tapi di sini saya agak sedikit bingung nih sama IB. Mungkin IB yang lagi nonton video ini bisa kasih saya penjelasan juga. Karena di foto yang kedua ini data EXIF juga formatnya berbentuk JPEG. Jadi di sini ada keterangannya 2 megapiksel. Kemudian ukurannya 1080 x 1616 dan kemudian ukuran dari size-nya itu adalah 397 KB. Dan di sebelah kanan atas di sini ada datanya bahwa file ini adalah file JPEG. Jadi biasanya setahu saya kalau teman-teman memotret dengan file RAW pasti akan ada keterangannya bahwa foto ini adalah RAW file. Sedangkan di sini dua-duanya dikirimkan ke saya adalah EXIF dengan keterangan file JPEG. Mungkin kalau saya tebak dari yang kamu kirimkan ini, mungkin yang kamu save pada saat kamu memotret dengan RAW file itu adalah bentuk thumbnailnya. Jadi kalau teman-teman tahu sebuah file itu kadang-kadang muncul hanya dengan format thumbnail. Jadi bukan file RAW aslinya. Nah, di sini kalau saya tangkap seperti itu karena 2 megapiksel aja. Lalu kemudian dengan size-nya juga cuma 397 KB. Jadi mungkin ini hanya format dalam bentuk thumbnail. Jadi coba kamu cek lagi filenya, apakah kamu melakukan settingan yang salah atau kamu melakukan saving dengan file yang bukan file aslinya tapi hanya thumbnail dari foto tersebut saja. Nah, karena di sini pembahasannya kalau saya lihat adalah mengenai perbedaan ukuran misalkan dalam megabyte, kilobyte gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang baru belajar fotografi banget, kemudian bingung ya, apa sih kok banyak banget istilah-istilah kayak terabyte, gigabyte, terus kemudian juga ada megabyte, kilobyte. Sebenarnya yang mana sih ukuran yang paling besar dan mana sih ukurannya paling kecil? Nah, di video kali ini saya akan coba bahas ya buat teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan. Jadi ketika kita membeli sebuah memory card atau ketika kita melakukan saving sebuah foto, teman-teman tidak salah melakukan savingnya. Buat teman-teman yang belajar fotografi, pasti sering banget mendengar istilah gigabyte, megabyte, kilobyte.
Nah, di sini saya akan coba jelaskan ya buat teman-teman sekalian supaya teman-teman nggak salah pada saat melakukan saving. Dan ini karena berkaitan banget dengan komputer, otomatis kita harus mengenal satuan-satuan ini, satuan-satuan penyimpanan data. Jadi buat teman-teman di sini ukuran untuk penyimpanan data komputer biasa memang menggunakan satuannya adalah bytes. Nah, bytes itu sendiri sebenarnya apa sih dan bagaimana cara menghitungnya? Perlu diketahui juga bahwa perhitungan byte itu berbeda dengan cara menghitung satuan lainnya nih. 1 kilobyte itu setara dengan 1024 bytes. Jadi berbeda misalkan kalau teman-teman mengukur dengan sentimeter ya. Dan ini otomatis ada beberapa tingkatan-tingkatan yang harus kamu kenali juga. Satuan yang paling kecil adalah byte. Kemudian setelah byte itu kita akan naik menuju kilobyte. Dan setelah kilobyte itu baru ada yang disebut dengan megabyte. Setelah megabyte ada yang namanya gigabyte dan juga terabyte. Sebenarnya tingkatannya banyak banget, kalau kita lihat sebenarnya bisa sampai yang namanya copperbyte. Nah ini panjang sekali, tapi biasanya yang sangat umum kita temukan pada saat di fotografi, saat kita menyimpan sebuah data di dalam komputer, biasanya fotografi itu hanya mencapai di tingkatan mungkin di gigabyte ya. Nah, di sini buat teman-teman mungkin komputer itu sendiri kan kadang-kadang suka ada 1 tera, 2 tera gitu. Nah, itu otomatis kalau kita bicara tentang komputer dengan kapasitas besar. Tapi untuk foto sendiri biasanya hanya disimpan dalam bentuk kilobyte ataupun dengan megabyte. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bit ini sama byte sama nggak sih? Kok saya pernah dengar istilah bit dia di lampu komputer misalnya. Lalu apa bedanya sih sama byte? Ini adalah dua hal yang berbeda antara bit dan byte. Jadi bit itu sendiri adalah istilah yang merupakan rujukan dari binary digit, yaitu satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komputasi. Di mana bit itu adalah sebuah saklar yang menyala dan juga mati. Dalam angkanya sendiri, bit itu merujuk pada angka 1 dan angka 0. Angka 1 itu artinya adalah terang atau nyala, 0 itu adalah angka yang mati atau gelap. Jadi bit ini ada kaitannya dengan hasil foto yang akan kita buat. Mungkin teman-teman pernah nonton di video saya sebelumnya membahas mengenai file raw. Nah di file raw itu juga saya pernah menjelaskan apa kaitannya bit dengan hasil foto kita dan kenapa kita harus memotret dengan raw dibandingkan dengan file JPEG kalau kita ingin mendapatkan kualitas foto yang lebih baik. Kalau teman-teman bertanya-tanya kemudian apa itu yang disebut dengan byte? Nah, jadi byte itu sendiri adalah kumpulan-kumpulan bit. Dan dengan kata lain, 1 byte itu sama dengan 8 bit. Berbeda dengan bit, byte menggunakan istilah dengan huruf B kapital. Byte sendiri digunakan dalam satuan penyimpanan data dalam sebuah komputer untuk besaran file. Informasi dan data tersebut nantinya akan disimpan dalam sebuah memori komputer. Satuan byte pun beragam dalam media penyimpanan mulai dari kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Dan untuk ukuran paling besar dari byte ini disebut dengan yottabyte atau disingkat menjadi YB. Nah, ini 4 kali lebih tingkat dibandingkan dengan terabyte. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya apa yang namanya bit dan juga byte. Kemudian yang mungkin ada juga pertanyaan dari teman-teman sekalian, kalau saya misalnya upgrade sebuah kamera dengan megapiksel yang lebih besar, kemudian file size-nya lebih besar, apa yang harus saya lakukan? Apakah komputer saya harus saya upgrade juga? Atau alat-alat lain juga harus saya upgrade secara memori dan lain-lain? Itu akan otomatis. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini melakukan upgrade atau kita nggak usah upgrade kamera, katakan saya menyimpan file dari yang bentuknya JPEG, lalu kemudian saya save sekarang file saya adalah bentuknya RAW. Nah di sini otomatis secara konsumsi data itu akan lebih banyak. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan RAW file, otomatis teman-teman harus menyediakan memory card yang lebih tinggi juga karena konsumsinya itu akan jauh lebih banyak. Komputer kamu juga otomatis harus meningkat karena biasanya mungkin teman-teman pernah ketemu kasus waktu saya misalkan saya melakukan editing untuk file, kok kayaknya komputer saya ini nggak kuat. Ketika file yang kita olah itu besar, otomatis kita juga membutuhkan kapasitas yang lebih besar juga. Nah demikian pembahasan saya kali ini mengenai ukuran-ukuran foto pada saat kamu melakukan penyimpanan di komputer. Dan juga buat eBay yang mungkin saat ini lagi bingung, lagi nonton video ini kemudian masih bingung dengan settingan-settingan kamera, coba dicek lagi. Make sure kamu melakukan settingan dengan RAW file dan penyimpanannya juga dengan file RAW file-nya. Jangan sampai yang kamu simpan hanya thumbnailnya saja.
Dan buat teman-teman di sini yang mungkin ada informasi tambahan atau mungkin ingin memberikan inputan juga buat video saya, teman-teman silahkan tulis komentar di bawah ini. Dan buat yang request tema berikutnya juga silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan kemudian kalau ada teman-teman di sini yang ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu di video saya berikutnya email kamu yang saya bahas. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!